damai sejahtera beserta saudara-saudari dan keluarga Anda semua masing-masing. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pastor. Terdengar ya, oke. Sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi, malam hari ini sharing saya adalah tentang penggandaan roti. Kita kaitkan dengan penggandaan hati. Mengapa saya memilih tema ini? Ini masih ada kaitannya dengan tema yang saya berikan sebelumnya yang berkaitan dengan sedekah. Berkaitan dengan sedekah, kita akan melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus juga bersedekah, juga dengan compassionate heart, dengan hatinya yang penuh belas kasih mau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Kita akan merenungkan terlebih dahulu dari bacaan Injil bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Marilah kita merenungkan beberapa poin dari Injil hari ini. Yang pertama adalah kata mujizat. Kita mengetahui bahwa bacaan Injil ini adalah salah satu cerita yang berkaitan dengan bagaimana Yesus membuat mujizat. Ada banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah ini bisa melakukan segala sesuatu termasuk yang extraordinary. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Maka kita yakin bahwa jika Tuhan Yesus berkehendak, Dia bisa berbuat apapun untuk kebaikan. Salah satunya adalah mengadakan makanan untuk para pendengarnya. Tetapi kali ini saya mengajak saudara-saudari untuk mencoba memaknai mujizat ini secara baru, tanpa mengurangi respek saya terhadap realitas sejarah bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasanya membuat roti yang hanya 5 potong bisa menjadi ribuan untuk memberi makan 5.000-an orang, bahkan lebih. Tetapi saya ingin mencoba memaknai mujizat ini secara lebih dekat dengan kehidupan kita. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan mujizat itu sendiri. Kita tahu tadi, banyak orang mulai berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus? Karena mereka mendengar atau bahkan mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Mereka datang karena Yesus membuat mujizat. Karena Yesus mempunyai kemampuan di luar kebiasaan orang, khususnya dalam menyembuhkan. Maka orang mau datang kepada Yesus. Apakah ini motivasi yang benar? Tentu tidak salah. Tetapi kalau kita sendiri mau mengikuti Yesus, hanya berharap akan ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, saya pikir itu motivasi yang kurang dalam. Kita semestinya mengikuti Yesus tanpa peduli apakah Tuhan akan memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita secara mujizat. Seandainya dapat, syukur puji Tuhan. Tapi seandainya tidak dapat, yakinkah kita bahwa mujizat Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita melalui hal-hal yang biasa. Nah, hal-hal yang biasa inilah yang ingin saya angkat dalam renungan berikutnya. Poin kedua adalah keraguan para murid. Mengapa Tuhan Yesus menggandakan roti? Saya yakin seyakin-yakinnya Tuhan Yesus menggandakan roti bukan untuk show off, bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan kuasanya. Selain seringkali terjadi, Yesus melakukan sesuatu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dalam Injil hari ini, Yesus berbuat sesuatu dalam rangka mendidik anak-anaknya. Maksud saya adalah para muridnya yang meragukannya. Philip mengatakan 2.000 dinar, 200 dinar dipakai untuk membeli roti, enggak cukup untuk banyak orang. Andreas, meskipun dia menyebut, ada orang anak kecil membawa
5 potong roti dan 2 ikan. Tapi apalah artinya itu untuk 5.000 orang? Mereka meragukan Yesus. Maka sebetulnya Yesus melakukan itu dalam rangka mencelikkan mata, menyadarkan para murid siapakah dirinya dengan membuat mukjizat. Jadi Yesus membuat mukjizat bukan karena pamer, tetapi karena kebutuhan mendidik para muridnya. Maka dalam kehidupan kita pun seringkali kalau kita ragu itu bukan sesuatu dosa menurut saya, tapi justru menjadi suatu kesempatan untuk melihat lebih jauh bagaimana Tuhan akan memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu dari pengalaman keraguan itu. Maka kalau ada saudara-saudari atau khususnya anak-anak kita yang muda yang mengalami krisis, tidak mau pergi ke gereja, tidak mau peduli dengan Tuhan, itu bagian dari pengalaman hidup seseorang yang kadang-kadang meragukan kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja untuk memberikan pencerahan kepada mereka entah kapan. Yang penting kita sebagai orang tua adalah mendoakan dan selanjutnya. Nah, ini yang ingin saya bicarakan, mujizat yang lebih manusiawi atau lebih dekat dengan kehidupan kita. Tadi saya mengatakan bahwa kita yakin Tuhan bisa berbuat apapun karena Dia adalah Allah. Tapi saya ingin mencoba mengajak kita melihat Yesus sebagai manusia yang mencoba memimpin orang-orang dan memberikan solusi yang lebih masuk akal. Ada 5.000 orang laki-laki tadi dikatakan. Jadi yang perempuan belum dihitung, yang anak-anak belum dihitung. Jadi saya yakin ada lebih dari 5.000. Lalu bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa memuaskan 5.000-an orang lebih itu berasal atau dengan modal 5 roti jelai dan 2 ikan. Tentu dengan mujizat yang extraordinary tadi bisa. Tapi saya mengajak saudara-saudari untuk melihat Yesus sebagai manusia sekarang. Apa yang harus dibuat oleh Tuhan Yesus? Saya yakin dengan teori ini lebih masuk akal. Bahwa di antara 5.000 orang itu ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya adalah, dari 5.000 orang, yakinkah kita bahwa hanya seorang anak membawa roti? Saya hanya mencoba membayangkan ini. Mengajak kita berimajinasi tetapi dengan sedikit akal sehat. Kok saya nggak begitu yakin ya? Dari 5.000, 30 orang aja saya yakin pasti adalah, mosok cuma 1 orang. Jadi saya yakin di antara semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, pasti banyak, tidak semua, banyak yang membawa makanan. Anak kecil saja membawa, apalagi yang lain yang pasti berpikir butuh bekal dalam perjalanan yang mencari Yesus yang mereka tidak tahu kapan akan pulang. Jadi teori saya adalah mengatakan, insting saya, tidak hanya seorang anak kecil, tapi ada yang lain. Dan saya mau berhitung dengan matematika saya, misalnya 5.000 orang. 500 orang saja, nggak perlu lebih dari 1.000. 500 orang saya perhitungkan mereka membawa misalnya masing-masing 5 roti. Nah,
5 roti kali 500 itu sudah 2.500. Nah, kalau satu roti kemudian dipecah, karena rotinya orang Israel itu kayak roti kebo itu yang besar gini ya. Kalau ini dipecah jadi 2, itu sudah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Maka di sini menurut saya mujizatnya itu bukan hanya misalnya Tuhan Yesus membuat mujizat sebagai Allah menggandakan roti. Tapi barangkali, saya katakan barangkali karena saya berimajinasi, Yesus mencoba membuka mata orang banyak yang secara selfish menyembunyikan makanan hanya untuk dirinya, hanya untuk grupnya, hanya untuk keluarganya, hanya untuk kelompoknya. Dia mencoba mengingatkan perlunya saling berbagi. Sehingga kalau dari 5.000 orang, 500 saja terbuka hatinya untuk share satu roti untuk berdua, sudah cukup mengenyangkan banyak orang. Maka di sini mujizatnya bukan Yesus menggandakan roti, tapi Yesus membuka hati. Yesus menggandakan roti. Yesus mencelikkan mata orang banyak perlunya untuk keluar dari dirinya, bukan hanya memikirkan kebutuhan dirinya. Jadi mujizatnya adalah mengubah orang, bukan mengubah roti. Mengubah orang dari selfish menjadi murah hati, dari pelit menjadi murah hati, dari tertutup menjadi terbuka, saling care satu dengan yang lainnya. Kemudian asal usul roti dan ikan dari seorang anak. Menurut saya ini sebuah sindiran yang cukup telak untuk 5.000 orang dewasa itu. Bahwa Tuhan Yesus mengambil modal atau menggandakan roti yang berasal dari seorang anak kecil. Ini kayak menampar mereka untuk mengatakan, nih lo lihat, anak kecil aja mau berbagi, masa kalian tidak mau berbagi? Jadi menurut saya, Yesus dengan kealahannya, dia bisa mengambil apapun untuk dijadikan roti. Mungkin dia bisa mengambil batu, dia bisa mengambil ini itu dari alam, lalu disulap jadi batu, jadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu, melainkan dia menggandakan roti dari rotinya anak kecil. Ini artinya menurut saya dia ingin mengajarkan orang banyak nih. Anak kecil saja bisa berbagi. Anak kecil juga melambangkan orang yang tidak punya kuasa, orang yang miskin tidak punya apa-apa. Orang yang miskin aja murah hati, orang yang miskin aja mau berbagi. Masa kalian tidak? Jadi ini betul-betul tamparan. Dan juga menjadi undangan bagi kita bahwa untuk menjadi murah hati tidak harus menunggu kita kaya raya, tidak menunggu kita punya banyak harta. Kapanpun seperti anak kecil, dengan apa yang dia punya bisa bersedekah, bisa berbagi. Selanjutnya 12 bakul. Nah, tadi dikatakan bahwa makanan berlimpah ruah, bahkan kemudian dikumpulkan sisanya menjadi 12 bakul. Apakah kata 12 ini kebetulan? Secara simbolis saya yakin Tuhan mau mengatakan sesuatu. Ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Bahwa 12 ini adalah mewakili seluruh suku bangsa Israel, anak-anak Yakub. Maka menyisakan 12 bakul artinya bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan makan untuk seluruh bangsa. Bahwa Yesus bisa menjawab keraguan orang-orang yang menunggu Mesias. Dialah Mesias yang benar, yang datang untuk menggenapi, untuk memuaskan, untuk mengenyangkan
bangsa Israel, yang kemudian kita mengartikan bukan hanya bangsa Israel tapi seluruh bangsa. Nah, ini yang saya katakan tadi, kesimpulan saya dan sesuai dengan judulnya. Tanpa meragukan bahwa pasti unsur sejarahnya, saya tidak mau peduli terlalu dalam apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh membuat mukjizat dengan menggandakan roti atau tidak, itu tidak penting. Tapi saya secara mengajak kita untuk lebih dekat dengan kehidupan kita. Mukjizat itu bukan datang tiba-tiba dari langit, tetapi bisa jadi dari pengalaman kita sehari-hari, dari keterbukaan kita, dari kemurah hatian kita pada orang-orang sekitarnya. Justru disitulah mukjizat. Perubahan hati itu merupakan mukjizat daripada perubahan roti. Yang menarik kemudian di sini, ini sudah topiknya mengalir, bukan lagi soal bersedekah atau berbagi. Setelah Tuhan Yesus melakukan itu, kemudian orang banyak semakin mengaguminya. Meskipun belum sampai kepada pemikiran ini adalah Mesias, ini adalah anak Allah, belum. Tapi mereka baru melihat, ini seorang nabi besar yang mereka tunggu-tunggu, yang akan melakukan sesuatu. Kemudian mereka memaksa dalam tanda kutip, merayu Tuhan untuk dibawa ke dalam kota untuk diangkat menjadi raja. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus menghindari itu. Menghindari artinya Tuhan Yesus sadar bahwa tujuannya ke dunia memang betul sebagai raja karena dia adalah raja. Tetapi saatnya belum tiba dan ingin dia mengajari para murid suatu motivasi bahwa kita datang itu untuk melayani, bukan untuk menjadi raja atau dilayani. Maka ketika ada momen di mana banyak orang ingin mengangkat dia, memuji-muji dia, dia ingin menyingkir. Artinya motivasi Tuhan Yesus menggandakan roti bukan supaya orang banyak mengatakan wow, enggak, tetapi karena belas kasih, karena dia ingin menjawab kebutuhan orang yang lapar diberi makanan, orang yang haus diberi minuman, orang yang terasing diberi tumpangan, dan lain sebagainya. Bukan karena show off. Maka dibuktikan oleh Tuhan tidak show off-nya itu dengan menyingkir dari orang. Dan dalam penyingkiran itu tentu kita tahu Tuhan tetap selain mengambil waktu untuk dirinya sendiri, dia juga mengambil waktu untuk berdialog dengan Bapaknya. Maka ini menjadi catatan yang penting bagi kita semua dalam perjalanan hidup kita, bahwa di satu sisi kita diundang untuk melayani orang banyak, at least keluarga kita, tapi kita juga butuh untuk mencintai diri kita sendiri, mengambil waktu untuk diri sendiri, dan akhirnya mengambil waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari, akhirnya ini untuk refleksi diri kita. Melalui bacaan Injil yang saya sampaikan tadi dan dari beberapa poin yang saya sampaikan, Tuhan berbicara apa kepada saya? Jadi untuk renungan pribadi, maka saya katakan Tuhan berbicara apa kepadaku, kepada saya, melalui perikop Injil tadi dan di dalam pengajaran. Jadi ini untuk renungan kalian semua. Kira-kira Tuhan mau berbicara apa kepada saya? Lalu yang kedua, untuk apa saya datang kepada Yesus? Kita diundang untuk memurnikan motivasi. Apakah karena menginginkan mukjizat? Tidak salah. Kita terus menerus meminta mukjizat Tuhan. Tapi apakah hanya karena itu? Di Indonesia itu, kalau ada berita tentang adanya mukjizat, itu orang langsung rame-rame ingin datang ke tempat itu.
Misalnya diberitakan ada penampakan Bunda Maria di suatu tempat. Itu dalam waktu singkat itu orang Katolik seluruh keuskupan itu berbondong-bondong ke sana. Ya, tidak salah orang ingin mengungkapkan cintanya kepada Bunda Maria, kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang ilahi. Tetapi pertanyaannya, apakah karena ada mukjizat lalu kita ingin dekat kepada Tuhan? Padahal Tuhan membuat mukjizat yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita bisa bangun tidur dengan bernafas. Itu sudah mukjizat yang luar biasa. Karena kita juga seringkali mendengar kan, kadang-kadang ada orang tidur tapi kok meninggal dunia. Artinya apa? Setiap pagi kehidupan baru kita diberi oleh Tuhan ketika bisa bangun. Apakah kita mensyukuri hal yang sangat mendasar, mukjizat yang sangat mendasar ini? Itu pertanyaannya. Lalu yang ketiga, apa tanggapan Anda dengan penafsiran saya bahwa ini bukan soal penggandaan roti, tetapi lebih merupakan penggandaan hati? Saya tidak mempermasalahkan sejarah faktual, misalnya benar-benar Tuhan Yesus itu menggandakan. Saya pasti tidak mau mempertentangkan itu. Hanya ada lebih menyentuh atau lebih dekat dengan kehidupan kita ketika kita menafsirkan ini. Ini saya rasakan atau pasti saudara-saudari rasakan ketika mau mengadakan acara. Dulu waktu saya frater, saya punya impian mengumpulkan mudika, kaum muda, orang Katolik, bukan hanya satu paroki, tapi beberapa paroki terdekat. Kalau satu keuskupan terlalu tidak realistis. Maka waktu itu saya hanya 3 paroki aja di Lampung gitu, kerjasama dengan 3 paroki. Itu luar biasa sulit, bukan menyusun acaranya, tapi nanti makannya gimana, karena kita mau mengadakan kayak camping 2 atau 3 hari. Tapi syukur puji Tuhan, mukjizat itu hadir melalui kerelaan sekelompok ibu-ibu yang mau menjadi volunteer untuk memasakkan di lokasi itu. Nah, selalu saja ada orang baik hati, dan itulah mukjizat. Mukjizatnya melalui bagaimana orang tergerak untuk membantu, bukan kok dengan sesuatu yang extraordinary. Allah bekerja dengan banyak cara, entah yang extraordinary dan lebih-lebih melalui yang ordinary dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus Tuhan bekerja untuk menghidupi kita. Sekian renungan saya, terima kasih, Tuhan memberkati.